Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan malaikat maut. Berikut adalah kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangatlah mulia. Banyak perangai dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah patut untuk kita contoh dan kita teladani. Bahkan ia rela menyembelih anaknya sendiri demi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah ia dijuluki sebagai Khalilullah atau kesayangan Allah. Melalui malaikat maut yang bertamu ke dalam rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ubaid bin Umair meriwayatkan, Nabi Ibrahim adalah seorang yang senang menerima tamu. Bahkan ketika pada suatu hari ia tidak mendapati tamu ke rumahnya, ia memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari tamu yang dapat mengunjunginya. Namun ia tetap tidak menemuinya. Setelah pulang, ternyata di rumahnya sudah ada seorang laki-laki yang tegap tengah bertamu. Lalu ia bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau memasuki rumahku tanpa seizinku?" Kemudian tamu itu menjawab, "Aku masuk ke dalam rumah ini seizin Tuhan, Allah Subhanahu wa taala pemiliknya." Lalu Ibrahim alaihissalam bertanya lagi, "Siapakah Anda sebenarnya?" Tamu itu kemudian menjawab, "Aku adalah malaikat maut. Aku diutus oleh Tuhanku kepada salah satu hambanya untuk mengabarkan kepadanya bahwa ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesayangannya." Ibrahim pun semakin bingung dan bertanya lagi, "Siapakah hamba yang engkau maksudkan? Demi Allah, jika engkau memberitahukan kepadaku siapa orang itu dan ia tinggal jauh dari sini, maka aku akan tetap menemuinya. Dan aku akan selalu membuntuti kemanapun ia pergi hingga maut memisahkan." Malaikat maut kemudian menjawab, "Hamba itu adalah engkau sendiri orangnya." Ibrahim terkejut seraya bertanya untuk menegaskan kembali, "Benar-benar aku?" Malaikat maut menjawab, "Iya benar." Lalu Ibrahim bertanya lagi, "Apakah alasan Tuhanku hingga membuat aku begitu istimewa seperti itu?" Kemudian malaikat kembali menjawab, "Karena kamu pandai memberi dan tidak pernah meminta." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Pada sejumlah surah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga kerap menyebutkan pujian dan penghormatan kepada Nabi Ibrahim. Dikatakan bahwa penghormatan untuk Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 35 kali, dan 15 kali diantaranya disebutkan pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang ia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya." Quran Surat An-Nisa ayat 125. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Karena ia menganut agama yang lurus dan berada di jalan yang benar, ia telah melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karena itu ia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Dan Ibrahim selalu menyempurnakannya, kemudian mengangkat dirinya sebagai makhluk kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Martabat yang sama juga diberikan kepada penutup para nabi, pemimpin para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta imam hadis lainnya dari sejumlah sahabat di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai sahabat sekalian, sesungguhnya aku telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, sama seperti ketika Ibrahim dipilih sebagai kesayangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya." Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh hati ibunda Ibrahim yaitu Siti Hajar pasti senang mengetahuinya." Salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya adalah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah luar biasa. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ayahnya, dari Mahmud bin Khalid al-Sulami, dari Walid, dari Ishaq bin Yasar. Ia berkata,
Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Ibrahim sebagai kesayangannya, hati Ibrahim ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sampai-sampai degupan jantungnya itu terdengar dari jauh, seperti terdengarnya suara burung yang terbang di atas langit. Subhanallah, demikian kisah yang dapat saya sampaikan mengenai keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menyadarkan kita dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.